Ya, hari ini saudara, ya nanti firman Tuhan akan disampaikan tapi berupa talk show. Saya percaya kita akan sangat-sangat diberkati ya dengan tema buta tapi melihat gitu saudara. Siapa yang percaya saudara akan diberkati saudara? Beri tepuk tangan sekali yang meriah. Nah, kita datangkan tamu ya Bu Rahel. Saya percaya ya nanti akan memberikan kesaksian, nanti akan menyampaikan hal yang luar biasa yang membuat kita dibukakan. Ya sekalipun buta tapi bisa melihat. Saya undang ya Ibu Rahel naik ke atas supaya kita bisa mulai talk show ini dan kita akan sangat diberkati. Beri tepuk tangan yang meriah saudara. Iya, kita ya bersyukur hari ini ada acara khusus yang saya percaya akan sangat-sangat berguna. Ya diantar oleh suami yang luar biasa, namanya Pak Wira, betul ya? Silakan duduk. Silakan duduk. Ya sekali lagi beri tepuk tangan yang meriah saudara. Saya percaya ini kesempatan yang luar biasa dan hari ini juga dalam suasana talk show yang luar biasa dan kita akan sangat-sangat diberkati sekali. Nah mungkin yang pertama ya Rahel mungkin bisa memperkenalkan diri, mengacapkan sesuatu dulu supaya kita bisa lebih kena. Oke. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Shalom. Ya puji Tuhan, ini merupakan suatu kesempatan yang sangat indah buat saya. Saya datang dari Jakarta dan saya bersyukur sekali sore hari ini saya bisa berada di sini untuk menceritakan bagaimana Tuhan tetap baik buat saya walaupun sampai detik ini mata saya tetap buta. Saya Rahel Stefani Halim, asli Sukabumi, Jawa Barat. Suami Wirya asli Lampung. Dan saya punya satu orang putri sudah berusia 6 tahun. Lalu apa lagi Pak? Ya saya terkesan dengan tadi dikatakan sekalipun gak lihat atau sekalipun buta tapi tetap bisa bersuka cita. Beri tepuk tangan yang meriah. Mungkin bisa diceritakan apa yang dialami, bagaimana mungkin keadaannya sejak kapan dan bagaimana bisa sampai penglihatannya terganggu dan tidak bisa melihat. Oke, jadi waktu saya usia 6 tahun, waktu itu saya mau masuk ke kelas 1 SD, itu saya sudah menunjukkan tingkah laku yang ganjil. Contohnya saya sering nabrak barang-barang kecil di depan saya. Terus kalau nonton televisi itu jaraknya tuh sangat dekat sekali. Lalu waktu itu mama saya ajarin saya baca, walaupun bukunya sudah nempel sekali dekat hidung saya, tapi saya tidak bisa lihat tulisannya. Jadi saya harus dibantu dengan kaca pembesar. Nah mulai saat itu saya berobat ke dokter mata, dari dokter mata Sukabumi sampai keluar kota, semua sampai ke Semarang, sampai ke luar negeri, Singapura, Belanda pun ternyata semua angkat tangan dengan kasus mata saya, karena ternyata saya terkena penyakit mata yang namanya retinitis pigmentosa. Jadi kalau orang pigmennya di kulit, saya di mata, di retina, dan itu seperti flek-flek hitam yang semakin lama tumbuh semakin banyak dan itu menghalangi penglihatan saya. Dan sampai hari ini retinitis pigmentosa itu belum diketemukan obatnya. Seperti itu. Kalau menurut dokter kira-kira apa penyebabnya bisa kena penyakit ya mata seperti itu? Sampai sekarang masih diteliti terus. Ada yang bilang katanya nih ada keturunan, tapi ada yang bilang bukan. Jadi sampai sekarang masih terus dalam penelitian sih Pak. Jadi masih belum diketahui juga ya, iya, penyebabnya maupun pengobatannya. Iya betul. Nah sekarang keadaannya itu 100% gak lihat atau masih bisa lihat itu bajunya putih, itu bajunya merah gitu? Kalau warna saya sudah tidak, saya hanya tinggal sisa cahaya. Itu pun kalau malam kayak seperti ini paling cuma bias-bias cahaya doang. Hanya cahaya saya. Kalau cahaya lampu ini bisa lihat ya? Nah itu bias-biasnya gitu Pak, binar-binarnya gitu. Iya. Di mana? Ada lampu di mana? Di mana? Kayaknya di depan saya ada. Gitu, lampunya di sebelah mana? Di depan saya kayaknya ada. Lalu kayaknya di atas. Iya. Jadi hampir sama sekali nggak bisa melihat ya. Iya. Dokter hampir. Jadi 6 tahun sampai sekarang sudah puluhan tahun. Iya. Selama ini tetap saja belum bisa ya.
Belum bisa. Saudara, dari sini kita juga bisa petik satu pelajaran, saudara. Hidup itu kadang-kadang bisa menghadapi tantangan, kadang-kadang bisa menghadapi masalah. Saya percaya ya, orang tua Rahel sendiri mungkin gak pernah nyangka kalau nantinya buta gitu. Mungkin gak pernah nyangka ya. Oh, nggak pernah. Orang tua juga gak pernah nyangka. Tapi Iya. yang namanya kehidupan bisa kita ngalami seperti itu. Saudara mungkin juga ada yang sedang ngalami gitu. Kok bisa ya terjadi seperti ini, terjadi seperti ini. Hidup itu seperti itu, saudara. Ya, kadang-kadang bisa mengalami sesuatu yang tidak pernah kita sangka-sangka. Bahkan ditambah lagi yang tidak bisa kita atasi, yang tidak pernah bisa diatasi oleh siapapun. Kalau kita perhatikan kisahnya tadi, kita bisa lihat ya, berjuang nggak bisa, orang tua mengasihi, sudah dibawa kemana saja ya, Rahel ya? Ke luar negeri, ke Singapura, ke Belanda. Ya. Ya. Ya, semualah dokter saya percaya di Indonesia, dokter spesialis sampai ke Singapura, sampai ke Belanda, sebelum sampai ke surga ya. Belum. Ya, tapi dari sini kita juga bisa petik satu pelajaran, yang hidup itu masalah. Bahkan kadang-kadang masalah itu tidak pernah bisa kita atasi karena kemampuan manusia itu terbatas. Itulah kehidupan. Jadi jangan kaget kalau sedang menghadapi tantangan atau masalah dalam kehidupan kita. Nah, terus saya ingin tanya sedikit, bagaimana yang menghadapi pengalaman-pengalamannya selama 6 tahun sampai sekarang? Ada kesulitan-kesulitan enggak? Apa, bagaimana, sehingga yang harus berjuang bagaimana? Kesulitan itu pasti ada. Jadi seperti tadi Pak Aubaja bilang, orang tua saya waktu dengar dokter terakhir bilang, sekolahkan saja anak ini ke SLBA karena lama-lama anak ini matanya akan buta. Itu seperti disamber geledek di siang bolong gitu, kaget. Tapi ya itulah mungkin yang Tuhan bilang, jalanku bukan jalanmu, rencanaku bukan rencanamu gitu. Tapi yang satu sampai sekarang saya yakini bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Karena waktu itu mami saya mendoakan papi saya belum kenal Tuhan Yesus. Mami saya doain papi saya supaya papi saya terima Tuhan Yesus, tapi kenyataannya malah sebaliknya. Tuhan malah memberikan seorang anak yang buta. Nah, di situ papi saya suatu hari menantang mami saya dengan berkata, kalau memang Tuhan Yesus yang kamu sembah itu benar-benar hidup, benar-benar ada, nyatakan sama anak ini, saya nggak mau anak ini masuk SLBA. Akhirnya mami saya dengan penuh iman mendaftarkan saya ke sekolah swasta di Sukabumi, sekolah umum. Awalnya pihak sekolah menolak saya dengan alasan tidak punya pengalaman untuk terima murid tunanetra. Dan mereka pikir tunanetra punya sekolah sendiri kan, kenapa harus sekolah di sini? Tapi waktu itu mami saya ngotot dan singkat cerita saya tetap diterima dengan satu syarat, tidak ada perlakuan khusus buat saya. Jadi saya harus berjuang sendiri. Nah, selama di kelas itu saya sudah ditaruh di deretan meja paling depan di tengah. Tapi untuk lihat tulisan di papan tulis saya harus lari ke dekat papan tulis, baca satu kalimat, balik lagi ke meja saya tulis di buku catatan, nanti saya lari lagi ke dekat papan tulis. Jadi kerjaan saya di kelas setiap hari mondar-mandir terus gitu. Selain membuat saya capek, tapi juga kan karena baca saya lambat. Jadi saya sering kali berdiri di depan itu lama banget untuk baca tulisan. Itu teman-teman di kelas itu udah teriak-teriak semua dari belakang, Rahel minggir, nggak kelihatan, seperti itu. Jadi setiap kali pulang sekolah, teman-teman udah pulang, saya seringkali masih sendirian di kelas untuk nyelesain catatan saya. Jadi seringkali mami saya jemput saya tuh saya lagi nangis sendirian di papan tulis. Selain itu juga sering guru-guru nyuruh murid-murid baca bergiliran. Waktu kecil saya punya pikiran saya nggak mau dibedakan dari teman-teman yang lain. Kalau teman-teman saya melakukan apa, saya juga harus melakukan hal yang sama. Jadi waktu baca itu saya pakai kaca pembesar. Selain baca saya lambat, juga sering salah-salah. Kalau sudah sekali saya salah baca, itu satu kelas langsung ngetawain saya. Nah kalau udah begitu baca saya bukan makin benar, malah makin amburadul. Soalnya kaca pembesar udah mulai gemeteran saya pegangnya. Kalau ujian juga gitu 1,5 jam waktunya buat saya itu nggak cukup. Jadi mungkin Bapak Ibu bayangkan soal ditaruh di meja, kaca pembesar nempel sama soal, mata saya nempel sama kaca pembesar. Jadi selama 1,5 jam tuh saya harus terus membungkuk ke dekat meja. Ya mungkin 1/2 jam aja nih rasanya punggung udah pegel banget, terus tangan udah mulai gemeteran. Nah kalau gitu konsentrasi udah buyar. Biasanya waktu habis
Mungkin masih ada setengah soal lagi yang saya belum isi. Jadi waktu itu saya pikir daripada nggak diisi sama sekali, mendingan saya isi asal-asalan. Siapa tahu dari asal-asal itu ada yang betul. Nah hal itulah yang menyebabkan nilai-nilai saya menjadi buruk. Tapi saya bersyukur, walaupun tantangan, kesulitan, saya sering juga didapat ejekan dari teman-teman saya. Tapi saya merasakan Tuhan tetap bersama saya. Buktinya, saya tidak pernah tinggal kelas. Saya tetap naik kelas tiap tahun. Dan mungkin kalau bisa saya cerita, Pak baca, waktu kelas 6 SD, saya mau ikut Eptanas akhir, tiba-tiba kepala sekolah melarang saya dengan alasan takut gara-gara anak satu ini NEM sekolah menjadi NEM terendah di antara sekolah-sekolah lain. Waktu itu saya ingat sekali, sore-sore mami saya ajak saya berdoa sama-sama. Waktu itu saya nggak berdoa, saya cuma lihatin mami saya berdoa sambil mengucurkan air mata. Dan doanya kedengeran sama saya. Jadi beliau hanya minta supaya Tuhan melembutkan hati kepala sekolah supaya saya diikutkan ujian. Melihat hal itu, ya saya mikir, mami saya aja mau begitu berjuangnya buat saya, masa saya enggak? Akhirnya saya janji saya mau berdoa hal yang sama tiap malam. Dan saya minta sama Tuhan, Tuhan izinin saya ikut ujian. Saya nggak minta yang muluk-muluk Tuhan. Saya cuma minta Tuhan kasih saya NEM rata-rata 6 aja, karena itu NEM terkecil supaya bisa lulus. Yang saya pikirin, yang penting saya lulus aja. Terus akhirnya singkat cerita melalui rapat guru-guru, ternyata banyak guru-guru yang mendukung saya ikut Eptanas. Waktu Eptanas berlangsung saya tetap pakai kaca pembesar, baca saya masih tetap lambat. Ditambah lagi guru-guru pengawas dari sekolah lain tuh seringnya nongkrong di samping meja saya, ngeliatin cara kerja saya. Mungkin bagi beliau saya ini makhluk langka gitu, karena nggak ada yang kayak saya di sekolahnya. Tapi kan hal itu sangat mengganggu konsentrasi saya. Tapi kan nggak mungkin saya usir, minggir sih Pak gitu, nggak mungkin. Akhirnya udahlah saya kerjakan apa yang harus saya kerjakan. Tapi anehnya sebelum waktu habis saya sudah bisa menyelesaikan semua soal. Bahkan saya masih punya waktu untuk ngecek kembali hasil jawaban saya dari soal nomor 1. Dan waktu NEM keluar, waktu NEM keluar saya benar-benar kaget banget. Ternyata Tuhan tidak menjawab doa saya. Waktu itu saya minta NEM rata-rata berapa Bapak Ibu? Saya cuma minta 6 aja sama Tuhan, tapi ternyata Tuhan kasih saya NEM rata-rata 8. Hanya selisih 2 poin dari NEM tertinggi yang diraih teman sekelas saya. Jadi saya lihat di situ, walaupun tantangan kesulitan yang sebesar apapun, saya rasakan tangan Tuhan tetap bersama dengan saya. Dan disitulah papi saya melihat penyertaan Tuhan. Akhirnya papi saya memutuskan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Ya saudara, luar biasa. Saudara bisa bayangkan saja supaya saudara punya imajinasi juga saudara. Kalau nggak bisa lihat seperti itu, mau baca saja harus pakai kaca pembesar, lalu harus sekolah, lalu harus belajar, dan ingin sampai bisa, sampai ya dapat nilai yang baik. Kira-kira perjuangannya seperti apa? Saya percaya itu sulit. Dan bukan hanya sekolah saja, saya percaya dalam banyak hal kehidupan pasti ngalami pergumulan. Ya mungkin kata-kata dari orang lain tadi diceritakan juga yang membuat hatinya merasa berat sekali. Nah saya mau tanya, sempat gak ya hampir putus asa atau putus asa gitu? Lalu bagaimana ngatasi itu? Wah, kalau masalah putus asa, down itu sering banget, apalagi waktu masa remaja. Biasanya kan anak remaja kan perasaan makin sensitif, apalagi kan udah mengenal lawan jenis gitu kan ya. Ya gini-gini juga saya suka lirik kiri kanan sih, walaupun nggak bisa ngelirik. Jadi perasaan makin sensitif. Saya sering kali pulang sekolah waktu SMP itu mata saya makin turun. Jadi saya dibelikan kacamata yang khusus untuk anak-anak low vision seperti saya yang masih punya penglihatan. Kacamata itu dikasih teropong 2 di tengahnya. Jadi nanti teropong itu diputer-puter supaya jarak yang jauh bisa terlihat mendekat. Jadi saya nggak usah perlu mondar-mandir lagi. Tapi masalahnya mata saya juga makin turun. Jadi sering saya pelototin mata saya untuk lihat tulisan di papan juga tetap aja nggak kelihatan. Akhirnya saya minta tolong teman saya untuk bacain. Tapi kadang-kadang teman saya kalau lagi moodnya bagus mereka mau bacain saya. Tapi kalau lagi nggak bagus mereka mulai oper-operan ke teman lainnya suruh bacain saya. Nah itu membuat saya tuh sangat sedih luar biasa. Jadi waktu SMP itu saya sering kali pulang sekolah masuk kamar saya tutup pintu. Di situ saya menjerit sama Tuhan. Saya marah, saya protes sama Tuhan, saya bilang sama Tuhan, kok Tuhan gak adil ya sama saya. Kakak sama adik saya Tuhan kasih mata yang sempurna.
Teman-teman saya semua di sekolah Tuhan kasih mata yang sempurna. Kenapa cuma saya sendiri aja yang seperti ini? Waktu itu saya berpikir kalau saya selamanya begini, nanti masa depan saya gimana? Apa saya harus terus bergantung sama orang tua saya? Apa saya nggak bisa kerja, cari uang sendiri, hidup mandiri? Terus nanti ada nggak cowok yang mau nikahin cewek cacat kayak saya? Ya, pikiran-pikiran seperti itulah yang membuat saya tuh down, frustasi. Sering sih punya pikiran kayaknya lebih baik mengakhiri hidup gitu. Tapi kan saya sering ke gereja, terus pendeta-pendeta juga sering ngomong kalau bunuh diri masuk neraka gitu. Jadi saya takut. Jadi di situ juga saya mikir lagi gitu. Tapi saya sangat benar-benar merasakan semarah apapun saya sama Tuhan, seprotes apapun saya sama Tuhan, saya masih merasakan Tuhan gak marah sama saya, Tuhan gak jauhin saya, tapi malah saya merasa Tuhan makin dekat sama saya. Karena itu saya seringkali berjanji sama diri saya sendiri, jangan lagi menyalahkan Tuhan gitu. Kalau saya menyalahkan Tuhan itu sama saja saya ini seperti orang yang gak tahu terima kasih. Ya biasanya kalau udah nangis, udah ngeluh, terus saya mikir lagi, akhirnya di situ saya mulai menyesal. Ya udah, saya mulai minta ampun lagi sama Tuhan. Ya saya tahu sih Pak Obaja, semua itu pasti karena Roh Kudus. Kalau bukan karena Tuhan, ya mungkin saya nggak kuat menjalani hari-hari saya waktu itu. Mungkin itu. Ya, saudara, kita bisa dengarkan juga kesulitannya, tantangannya, saudara, penderitaannya. Tadi saudara dengar sendiri juga sampai kadang-kadang juga hampir putus asa, atau sebetulnya putus asa, tapi untungnya akhirnya bisa dikuatkan lagi, bisa bangkit lagi. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Amin. Jadi saya juga ajak setiap saudara semua, kalau sedang menghadapi tantangan yang berat, bahkan mungkin saudara sudah tidak kuat lagi, saudara sekali lagi jangan biarkan keputusasaan itu terus akan menghancurkan hidup saudara. Ya bangkit lagi. Bangkit lagi, bangkit lagi. Banyak orang, sebenarnya semua orang alami tantangannya masing-masing, pergumulannya masing-masing, atau bahkan mungkin kesulitan saudara belum seberat apa yang dia alami oleh Rahel. Tapi ada beberapa yang bisa petik pelajaran juga tadi. Saya dengan sedikit untung ya orang tuanya juga seringkali menguatkan. Penting sekali ada orang tua yang menguatkan, yang membawa kepada Tuhan sehingga bisa mendekat pada Tuhan, ada kekuatan Tuhan. Masih juga bersyukur juga ya minggu ibadah di gereja sehingga bisa dengar firman Tuhan. Tadi dikatakan di gereja kadang-kadang ya hamba Tuhan pendeta khotbah, jangan bunuh diri lo ya, bunuh diri masuk neraka lah, takut masuk neraka. Itu kan semua faedahnya, betul nggak saudara? Kalau tidak datang nanti bisa lupa, bisa hanyut, nggak ada yang mengingatkan dia. Jadi penting sekali kita bisa ya ada kekuatan-kekuatan yang lain dari keluarga, dari siapa, dari diri untuk membangun. Khususnya adalah kekuatan dari Tuhan. Tapi saya ajak saudara juga tangkap satu hal. Waktu saya dengar tadi saya cukup terkejut. Ya Tuhan itu terus memberikan firman kepada kita, khususnya saya cerita setiap minggu itu rema. Saudara bisa merasakan enggak apa yang disampaikan Rahel ini sama khotbah minggu kemarin sama? Saudara bisa tahu enggak? Sangat sama. Kemarin sedang berbicara jauhkan ya kita hidup harus bebas dari ya kebencian, hidup marah-marah nggak bisa terima dengan kehidupan. Kita harus bebas dari kecewa. Hidupnya dilepaskan dari seperti itu saudara, supaya kita bisa bangkit lagi, supaya kita bisa berkarya lagi. Kemarin juga diberi contoh salah satunya Ayub. Kalau saudara bisa mempelajari kehidupan Ayub, dia mengalami hal yang sangat berat sekali. Oh semua habis ya, kambing domba habis, lembu sapi habis, semuanya habis. Bukan hanya itu saja, sawah ladangnya habis, hartanya habis semua saudara. Ditambah lagi apa selain itu saudara? Iya, anak-anaknya habis, keluarganya, istrinya meninggalkan dia. Ditambah lagi apa saudara? Kesehatannya habis saudara. Itu pergumulan yang gak mudah sekali saudara. Iya, dia sebetulnya masih bisa kuat, tapi sahabat-sahabatnya terus mendakwa dia, mencela terus saudara, menuduh terus, yang membuat hatinya akhirnya sempat goyah juga. Akhirnya dia mengalami kecewa juga,
benci saudara, marah dengan temannya, kecewa dengan temannya, dilanjutkan lagi, akhirnya marah dengan Tuhan, ya kecewa. Kenapa diizinkan semua ini terjadi? Saya percaya hampir sama yang dialami dengan Rahel, betul? Tapi saya juga bersyukur sama Ayub akhirnya bisa disadarkan. Ayub akhirnya bisa sadar. Ayub tetap berkata, Tuhan engkau tetap yang benar, engkau maha kuasa, engkau maha kasih. Ya aku yang salah, ya melihat Tuhan pasti punya rencana sendiri. Tuhan pasti turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Ayub berkata, aku cabut perkataan yang salah, dipulihkan lagi. Dan saya bersyukur akhirnya Ayub mengalami kasih karunia, anugerah, dipulihkan, bahkan diberkati luar biasa. Hidupnya bisa jadi berkat. Maka sekali lagi juga saya ajak setiap saudara, apapun yang sedang saudara alami, saudara tetap saja jangan diizinin hatimu ya jadi kecewa, jadi marah. Ya mungkin termasuk orang lain, marah dengan siapa, marah dengan keluarga, marah dengan Tuhan. Jangan sampai saudara. Ya saya percaya segala sesuatu pasti ada rencana Tuhan yang luar biasa. Sekarang kita juga bisa lihat Tuhan punya rencana sendiri, dan Tuhan bisa berkarya dengan caranya sendiri dan mendatangkan kasih karunia dan anugerah. Amin saudara. Katakan sebelah saudara, ayo jangan kecewa, jangan marah, jangan putus asa. Iya saudara, tetap saja mantap. Tadi saya dengar sedikit Rahel, ya dulu ayahnya nggak percaya dengan Tuhan. Ya. Gimana akhirnya bisa percaya? Ada kaitannya nggak dengan apa yang dialami oleh Rahel? Iya, kan yang seperti yang dia bilang pertama itu, kalau memang Tuhan Yesus ada, buktikan sama anak ini. Papi saya tuh benar-benar nggak mau anaknya masuk SLB. Mungkin kan karena daerah Sukabumi kan kota kecil. Jadi pikiran dia mungkin dulu tuh SLB itu berarti anak-anak yang dibuang sama orang tuanya gitu. Nah, dari situ kan Tuhan buktikan kan lewat perjuangan sekolah itu, dan Tuhan nyatakan akhirnya bukan hanya papi saya, akhirnya satu persatu kakak papi saya, lalu orang tua papi saya pun satu persatu terima Tuhan Yesus akhirnya. Gitu. Ya, saya percaya ini salah satu mujizat yang Tuhan nyatakan lewat diri saya. Saya nggak menyesal saya dilahirkan buta, kalau memang rencana Tuhan adalah untuk menyelamatkan jiwa papi saya. Itu lebih berharga buat saya. Betul-betul firman Tuhan yang berkata, Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia, yang percaya pada Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Kita bisa lihat kisah ini karena Rahel diizinkan mengalami ini, akhirnya membuat hati ayahnya, papanya yang mungkin keras, akhirnya mau tidak mau dilembutkan. Masalah itu seringkali melembutkan hati, saudara. Di mana-mana saya lihat, ya justru karena tantangan, karena masalah, karena badai membuat orang itu datang pada Tuhan. Saudara tahu kisah hidup saya sendiri juga. Dulu saya nggak bisa percaya, saya juga nggak percaya dengan Tuhan Yesus. Ya, saya nggak percaya adanya Tuhan, saya nggak percaya adanya setan. Saya itu ateis dulu saudara. Saya nggak percaya sama sekali. Tapi Tuhan izinkan saya ngalami juga seperti orang cacat, rambutnya habis, alisnya habis, bulu mata habis, ya bulu hidung habis semua. Sama juga seperti Rahel, ya dokter manapun tidak ada yang bisa menolong saya. Dokter spesialis sampai dokter luar negeri, semua tidak ada yang bisa menolong saya. Ayah saya kaya, ayah saya mengasihi saya, mau nolong ya nggak bisa, dokter mau nolong ya nggak bisa, di mana-mana nggak ada yang bisa menolong. Dulu saya nggak percaya dengan hal-hal mistik, akhirnya kemana-mana, tapi tidak ada yang bisa menolong. Tapi semua penderitaan saya itu sebetulnya cara Tuhan. Kendaraan, akhirnya saya datang pada Tuhan, akhirnya saya berlutut pada Tuhan, akhirnya saya percaya pada Tuhan, akhirnya saya diampuni Tuhan, akhirnya saya disembuhkan oleh Tuhan. Bahkan sekarang malah dipakai jadi pendeta, saudara. Ya, Allah turut bekerja dalam segala untuk mendatangkan kebaikan. Yang penting harus bisa mengerti rencana Allah yang luar biasa, harus bisa melihat rencana Allah yang luar biasa, sehingga kita menanggapi masalah dengan bijaksana. Masalah itu kalau ditanggapi dengan bijaksana mendatangkan anugerah luar biasa. Tapi masalah dihadapi dengan salah, saudara, itu akan menghancurkan hidup kita. Ya, jadi jangan putus asa,
Jangan marah-marah, ya, nggak bisa terima dengan keadaan, nggak bisa terima dengan Tuhan, nggak bisa terima dengan situasi. Jangan, apapun yang terjadi. Yang penting punya Tuhan yang Maha Kuasa, punya Tuhan yang Maha Kasih. Semuanya direncanakan adalah untuk kebaikan. Waktu kita bisa melihat, menanggapi dengan bijaksana, kita akan melihat kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Saya tertarik satu lagi, Raya. Ya. Tadi punya perasaan minder. Jadi perempuan nggak milet, buta gini nanti gimana ya? Apa ada cowok yang mau dengan saya ya? Tadi sempat ngomong dengan itu, saudara. Nyatanya sekarang dapat suami gagah ganteng itu, saudara. Gimana ceritanya ini? Gimana ceritanya ini? Ceritanya gimana? Ya, jadi kalau misalnya masalah percintaan, waktu SMA saya punya pacar nih ceritanya. Orang teman sekolah. Saya pernah punya pengalaman buruk dengan dia. Jadi kami waktu awal dia bilang dia mau terima saya apa adanya. Kami jalan, suatu hari dia datang ke rumah dan dia bilang, "Rahel, maaf, papa aku tadi pagi bilang ngapain kamu pacaran sama Rahel? Rahel itu cuma bisa jadi beban aja nantinya buat kamu. Sayangnya itu cowok terlalu polos." Dia sampaikan lagi ke saya. Rasanya sakit hati saya ini. Terus akhirnya, tapi kata-kata papahnya itu malah menjadi satu tantangan buat saya. Masa sih, apa betul ya hidup tunanetra hanya bisa jadi beban saja buat orang lain? Dan di situ saya tertantang untuk membuktikan bahwa perkataan itu tidak betul. Dan saya berjuang sampai kuliah. Waktu kuliah saya pergi ke Jakarta, jauh dari orang tua. Nah kebetulan suami saya ini dulunya dia tergabung dalam satu komunitas gereja anak-anak muda yang mereka tuh pelayanannya datang-datang ke rumah sakit, doain orang, atau datang ke rumah orang-orang yang butuh bantuan. Nah salah satunya kliennya itu saya gitu. Jadi mereka tuh datang, biasa diutus dua-dua untuk bantuin saya bacain buku, rekamin diktat-diktat kampus, terus bantuin saya kerjain tugas kampus. Pokoknya apapun mereka akan bantu gitu. Nah waktu itu saya sempat pacaran sama tunanetra juga, Pak Obaja. Nah, waktu pacaran sama tunanetra gantian, orang tua saya yang kebakaran jenggot. Dibilangnya, nanti kalau yang buta sama yang buta katanya kawin nanti kejedot, kejebur got. Terus akhirnya kita putus. Nah, waktu putus itulah Tuhan kirimkan Stephen Chow ke depan rumah saya. Itu salah satu yang tadi saya bilang, anak-anak muda itu. Nah suami saya ini dulu anggota baru, jadi dia belum pernah sekalipun datang ke rumah saya. Nah suatu hari dia datang ke rumah saya untuk tugas anterin saya jalan-jalan ke Taman Anggrek di Jakarta, ke mall. Waktu itu saya lagi mau cari CD lagu di sana. Nah mungkin entahlah dia mungkin jatuh cinta pada pandangan pertama. Karena setelah hari itu dia telepon saya dan akhirnya hubungan kami dekat. Dan ya puji Tuhan, ternyata inilah jawaban doa saya. Dia nggak pernah merasa malu untuk ngenalin saya ke orang tua ataupun ke teman-temannya. Setiap kali dia mau ketemu teman-temannya dia bilang, "Ayo ikut yuk, nanti aku mau ketemu teman aku." Terus kalau ketemu temannya dia bilang, "Ini kenalin cewek gue, sorry ya dia nggak bisa lihat, dia tunanetra." Dari situ saya lihat ini anak berbeda gitu, orang ini berbeda. Terus waktu ketemu orang tuanya dia juga yakinin saya, jangan, kan saya sempat trauma kan, nanti takutnya dibilang beban lagi atau apa. Dia bilang yuk kita coba dulu, nggak semua orang itu sama. Dan ternyata betul, orang tuanya, adik kakaknya sangat menerima saya. Cuman waktu itu ada pamannya aja yang nasehatin dia. Dia bilang nikah itu hanya satu kali, kamu janjinya tuh sama Tuhan bukan sama manusia. Jadi kamu pikir ulang lagi, kamu nikahin tunanetra loh, bukan apa, saya aja yang punya istri normal aja susah loh, apalagi nanti kamu punya istri tunanetra katanya. Ya pamannya sih nasehatin seperti itu, tapi pamannya bilang lagi, ya kalau memang kamu yakin terus maju, jangan ada kata mundur kata dia. Ya udah, akhirnya kami menikah di tahun 2008. Akhirnya nggak buat susah ya? Akhirnya nggak buat susah. Nggak tahu deh, tanya aja sama orang. Iya. Boleh tanya Pak Wirya, gimana kok hatimu bisa kecantol? Gimana ceritanya kok bisa kecantol?
Berpikat maksudnya gitu. Mic ya, mic. Terima kasih Pak Obaja. Nah, mungkin kalau dikasih kesempatan saya mau cerita versi saya. Cerita versinya ya, biar lebih seru. Beri tepuk tangan saudara. Ya, biar lebih seru. Jadi memang benar mungkin yang dikatakan sama istri saya saya jatuh cinta, tapi bukan pada pandangan pertama, tapi pada kesan pertama. Oh, kesan pertama. Bedanya apa ya pandangan pertama dengan kesan pertama? Jadi waktu saya datang ke tempat Rachel, memang awal saya agak takut sekali waktu itu, karena saya anggota baru. Waktu itu teman-teman menjuluki saya si spesialis oma-oma. Jadi saya tugasnya itu ke oma-oma, terus ke panti werda dan seterusnya. Sampai suatu saat saya lihat, loh tugas saya kok ke tunanetra ya. Nah, waktu itu karena saya belum pernah berinteraksi sama seorang penyandang kecacatan, jadi yang ada di bayangan saya tuh ya seperti umumnya orang mungkin, bahwa orang yang cacat itu adalah orang yang marah-marah terus, muram, pokoknya yang sedih-sedih. Dia akan nyalahin Tuhan, kenapa mesti saya yang cacat, kenapa bukan orang lain. Dan pikiran-pikiran itu yang pikir, aduh saya jadi takut nih. Takutnya kalau ke rumah dia, nanti saya salah ngomong, kan sensitif, nanti hasilnya jadi nggak baik malah. Nah tapi pas saya datang ke rumah dia, semua yang ada di otak saya sama sekali berlawanan. Saya lihat kok seperti sudah lepas gitu, udah nerima gitu. Ini kok aneh ya. Saya pikir kalau saya yang dikasih kesempatan Tuhan untuk nggak bisa lihat, pasti saya marah. Kok ini kok enggak gitu. Jadi saya tertarik sekali. Nah, tapi dalam hati saya masih berpikir, wah ini pasti jaim ini. Tapi kan katanya kalau jaim kan cuma sebentar, nanti kelihatan aslinya. Jadi di Taman Anggrek itu saya liatin dari jauh. Saya tertarik, ini kayaknya bener nih ada sesuatu yang spesial nih. Nah pulang tuh saya mulai teleponin. Sampai di satu titik itu yang saya nggak bisa lupain, dan itu yang membuat saya, wah ini yang saya cari nih. Yaitu waktu saya ke rumah dia, saya lagi melihat dia baca buku. Nah kalau kita baca buku kan gampang sekali, ambil buku, baca, selesai, taruh. Tapi buat seorang seperti Rachel kan nggak bisa baca buku dengan mata, jadi dia harus menggunakan cara lain. Nah cara dia baca buku adalah buku lembar demi lembar di scan. Jadi ada komputer scanner lalu di scan lembar demi lembar. Nah permasalahannya Rachel suka sekali membaca autobiografi. Kita tahu kayak buku autobiografi Pak SBY aja 2000 lembar. Jadi kebayang kalau di lembar katakanlah ke 600 itu kan udah tebel tengahnya. Jadi dia mesti tekan sekali. Kalau dia nggak tekan, tengahnya hitam, nggak jadi teks, nggak kebaca sama dia. Apa yang harus dilakukan kalau nggak kebaca? Ulang lagi, lembar demi lembar demi lembar. Di situ jujur saya merasakan dua hal. Pertama saya malu sekali sama diri saya sendiri. Betapa saya selama ini sudah menjadi manusia yang paling gak berterima kasih buat semua yang Tuhan udah kasih ke saya. Saya bisa punya 1001 alasan untuk gak baca buku, padahal baca buku itu adalah hal yang paling baik menurut saya. Saya bisa bilang pagi, siangan dikit dia habis makan, nanti siang saya bilang, aduh di Jakarta nih berisik banyak bajai, sorean deh. Dan terus hari demi hari saya akan mengulangi 1001 alasan itu. Tetapi Rachel yang harusnya dia yang punya 1001 alasan, tapi dia nggak mau pakai itu alasan. Dia tahu membaca buku itu baik untuk perkembangan diri, dan memang ada konsekuensi untuk itu. Karena dia nggak bisa lihat, berarti usaha yang harus dia lakukan setidaknya 2 kali lipat. Saya malu dan saya janji sama Tuhan, Tuhan saya nggak mau seperti ini lagi, saya mau berubah Tuhan. Saya nggak kebayang kalau Tuhan bisa berpikir bahwa lebih baik mata saya diambil aja untuk orang lain yang lebih bertanggung jawab, dikasih deh ke Rachel karena Rachel lebih bertanggung jawab. Manusiawi pasti seperti itu. Waduh saya takut. Saya bilang saya nggak mau seperti ini lagi. Di sisi lain saya ngeliat Rachel, waduh ini deh benar yang saya cari, benar-benar saya cari.
Karena konsep saya tentang pernikahan adalah sesuatu hal yang harus diperjuangkan, bukannya happy dari awal menikah terus happy terus. Tapi pernikahan itu perjuangan, karena pasti ada kerikil-kerikil, ada permasalahan. Namanya dua orang menyatu jadi satu, bahkan bukan cuma dua orang, tapi keluarga juga disatukan jadi satu. Saya didikannya beda, Rachel didikannya beda. Nah, jadi saya pikir saya harus cari orang yang kalau ketemu masalah kita bisa melewati bersama-sama. Nah, secara nalarnya Rachel sudah melalui hal yang jauh lebih buruk yang pernah saya bayangin. Saya, masalah apa sih yang saya paling buruk? Nggak punya uang. Rachel nggak punya mata. Kalau saya nggak punya uang, hari ini, bulan depan belum tentu. Saya kerja keras, saya bisa dapat. Rachel, hari ini dia nggak bisa lihat, bulan depan belum tentu. Karena memang secara manusiawi belum ada obatnya. Saya pikir ini deh, benar-benar pasti dia tangguh. 2008 saya menikah. Memang betul tadi Rachel katakan bahwa saya sempat dipanggil sama paman saya. Dia bilang menikah itu berat. Yang dia titik tekankan adalah bahwa biaya itu mahal sekali. Dia yang istrinya melihat butuh uang sekian banyaknya. Kalau saya asumsinya Rachel nggak bisa lihat, berarti anak saya kalau nanti dimandiin sama dia nanti kejebur bagaimana, katanya Pak Andre. Waduh, iya juga ya. Terus nanti kalau di rumah apa bisa dia masak? Bener juga. Nah, tapi saya yakin dari awal, keyakinan saya bahwa Rachel pasti bisa, apapun caranya dia pasti cari. Nah, saya hanya katakan memang saya nggak bisa ngeramalin masa depan, tapi karena apa yang saya cari dalam sosok calon pendamping saya ada di situ, saya mau lanjut. Ya, benar juga tadi paman saya katakan kalau memang kamu mau lanjut, nggak ada kata mundur, karena pernikahan dalam iman Kristiani nggak ada kata mundur, itu hanya tiket sekali jalan. Ya 2008 dan anak saya SD saat ini, umur pernikahan baru seumur jagung, baru 7 tahun. Tapi saya yakin saya nggak salah pilih sampai sekarang. Terima kasih. Haleluya. Kalau saya boleh beri kesimpulan, ya Pak Wirya, hatinya terpikat tadi dikatakan pada Rahel. Lu yang betul Rahel atau Rachel? Ya saya udah bilang tadi kalau yang suka makan keju Rachel. Gimana? Rahel aja Pak. Gimana? Rahel aja. Rahel. Masih makan singkong ya, soalnya. Kalau kita perhatikan tadi, hati Pak Wirya ini terpikat waktu melihat Rahel, sekalipun mengalami pergumulan yang berat, matanya nggak bisa melihat, tapi tetap tidak putus asa, tapi tetap bisa sukacita, tapi tetap kokoh imannya, tapi tetap ulet dan berjuang. Betul itu ya? Yang membuat hatinya terpikat, hanya mikir ini istri yang paling cocok bagi saya, ini idaman saya. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau saat itu melihat Rachel ini sedang marah, nggak bisa terima dengan diri sendiri, sudah putus asa, nggak mau apa-apa lagi, mau nggak ambil jari istrinya? Waduh, jadi berat. Saudara, kenapa saya sampaikan seperti ini? Saya rasa tadi waktu saya dengar rasanya Tuhan ingatkan. Saudara perhatikan, saat kita dalam keadaan terburuk, naluri kita inginnya marah, naluri kita inginnya sudah putus asa, betul nggak? Naluri kita inginnya nggak bisa menerima keadaan, marah, cemburut, putus asa. Saudara dengar, kalau kita ikuti naluri seperti itu, kita jadi orang yang lebih terpuruk. Nggak ada orang tertarik. Saya ulangi lagi, kalau kita mengalami pergumulan, lalu kita cemberut, lalu kita marah-marah nggak bisa terima, lalu kecewa, lalu putus asa, membuat lebih terpuruk. Orang lihat pun nggak suka. Yalah, betul ya? Ya, betul saudara? Betul. Misalnya ya contoh yang mudah, orang sedang berharap jodoh, umurnya sudah angka 3 di depan, belum dapat jodoh, lalu nggak bisa terima dengan keadaan, cemberut terus, putus asa,
Lebih mudah dapat jodoh atau lebih sulit? Nah, saya mau tanya saudara ya. Ya, saya ulangi lagi ya saudara ya. Berharap dapat jodoh pasangan hidup, tapi belum dapat terus, Tuhan belum jawab doanya. Ya umurnya sudah 30 lebih, lalu jadi putus asa, nggak bisa terima dengan keadaan, saudara. Lalu ya keadaannya nggak bagus. Lebih mudah dapat jodoh atau lebih sulit? Supaya lebih mudah gimana? Ya sukacita, kelihatan lebih cantik, betul gak saudara? Merebut kelihatan lebih jelek saudara, betul? Baik wajah, baik tingkah lakunya, betul? Apalagi Tuhan. Kalau kita ada masalah, terus bersungut-sungut, terus gak bisa terima. Kemarin masih ingat firman kemarin? Kalau kita seperti itu seperti menutup berkat. Surga tertutup. Kemarin pelajaran ketiga, saat kita berani membuang kecewa, membuang gak bisa terima, marah-marah, membuang sakit hati, betul? Membuat surga terbuka, anugerah datang dalam hidup kita. Waktu Rahel tetap bisa sukacita, tetap bisa bersemangat, tetap bisa mengucap syukur, surga terbuka. Ditemukanlah Pak Arya dan ya bangun rumah tangga yang baik. Amin saudara. Saya katakan waktu ada masalah jangan kecewa, jangan marah, jangan sunggut-sunggut. Berkat justru sulit saudara. Tapi waktu kita bisa tetap mengucap syukur. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Itu anugerah. Ada enggak ayat apa yang membangun, menguatkan atau apa gitu? Saya. Atau ada sesuatu yang ini paling memberi kekuatan, atau ayat atau apa? Ya, kalau ayat selalu yang saya ingat itu Yeremia 9 ayat 11 ya, atau kebalik. Yang itu, aku tahu akan rancangan-rancanganku mengenai kamu, yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera bukan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh harapan. Iya, Yeremia. Nah, saudara perhatian. Inti kekuatannya apa? Aku tahu rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik. Itu ada kaitannya dengan Roma 8 ayat 8. Allah turut bekerja ya untuk mendatangkan kebaikan, sekalipun kelihatannya tidak baik, tapi sebetulnya di balik itu ada kebaikan. Saudara bisa lihat sebuah kehidupan. Kalau kita hadapi dengan bijaksana, kita akan mendapat kasih karunia, mendapat anugerah, bahkan ya berkat-berkat yang luar biasa. Nah, kalau sekarang apa yang dikerjakan, Rahel? Ya, sekarang saya menjadi seorang trainer. Apa? Trainer. Ya, untuk membawakan training motivasi ke perusahaan-perusahaan. Menjadi trainer, bawa motivasi. Ya. Dimotivasi supaya putus asa atau dimotivasi untuk apa? Ya, untuk memotivasi khususnya para karyawan perusahaan untuk mereka bersyukur, menghargai apa yang mereka sudah dapatkan. Dan cara menghargai, cara bersyukur itu yaitu dengan membuktikan hasil kerja mereka. Seperti itu. Ya, saudara, itu luar biasa sekali. Memotivasi orang lain. Harusnya kan yang dimotivasi Rahel, dikuatkan sabar ya, jangan menyerah ya. Mestinya kan gitu saudara, betul gak? Dihibur orang lain, menguatkan orang lain, betul saudara? Tapi di dalam Tuhan itu luar biasa. Kalau kita mau terima, berjalan dalam tuntunan Tuhan, dibalik oleh Tuhan, malah dipakai untuk menguatkan orang lain. Bukan hanya di perusahaan-perusahaan, menurut saya hari ini di gereja saja dipakai oleh Tuhan untuk memotivasi saudara dan saya. Setiap saudara yang sedang lemah dapat kekuatan, setiap saudara yang sedang susah dapat penghiburan, saudara dibangun imannya. Betul saudara? Kalau saudara sedang mengalami, saudara bisa lihat mungkin ya penderitaan saudara tidak seberat Rahel, tapi sekali lagi ya jangan putus asa. Di dalam Tuhan tetap ada jalan keluar, bahkan bisa dibalik. Ya, masalah tidak membuat kita hancur, betul? Yang membuat hancur kadang-kadang putus asanya. Di dalam Tuhan senantiasa ada hal yang luar biasa. Tadi saya dapat bukunya saudara. Saya sebenarnya sudah minta untuk diberikan media, tapi di toko sudah tidak ada saudara. Iya, tulisannya di sini, aku buta tapi melihat. Katanya, aku buta
tapi melihat. Saya nggak tahu isinya, saudara, saya belum baca kok, cari nggak ada kok. Kira-kira apa isinya ini? Yaitu tentang pengalaman hidup saya, perjuangan dari saya kecil sampai saya menikah sampai punya anak. Itu saya kasih judul Aku Buta Tapi Melihat. Sebenarnya waktu itu saya buat untuk dua versi, satu versi sekuler, satu versi rohani. Yang rohani saya udah kasih judul Aku Buta Tapi Melihat. Maksudnya saya, walaupun sampai saat ini mata saya masih buta, tapi saya bersyukur luar biasa sama Tuhan, karena Tuhan sudah mencelikan mata hati saya lebih dulu, sehingga saya bisa melihat betapa baiknya Tuhan dan betapa indahnya rencana Tuhan dalam hidup saya. Dan waktu Gramedia minta judul, saya kasih banyak, mereka nggak setuju. Pas saya kasih Aku Buta Tapi Melihat, mereka langsung setuju. Ya udahlah, saya kasih. Ya, luar biasa. Aku buta tapi bisa melihat. Ya, tapi melihat gitu. Saudara petik pelajaran apa? Aku buta tapi bisa melihat. Rahel buta tapi bisa melihat. Melihat apa? Kebaikan Tuhan. Kebaikan Tuhan. Saudara dengar dulu ya. Aku buta tapi bisa melihat. Saya pernah ngajar dulu, saudara. Kita itu punya dua jenis mata. Masih ingat gak? Yang pertama mata lahiriah. Melihat secara lahiriah. Hal yang kelihatan dengan mata lahiriah. Tapi sebetulnya kita masih punya satu jenis mata lagi. Mata apa tadi, kalau Rahel bilang tadi mata apa? Mata hati. Mata hati. Mata batin kita. Mata rohani kita. Mata iman kita. Sudah tangkap ya? Mata lahiriah kita hanya bisa melihat keadaan yang nyata. Jelek ya kelihatan jelek, hujan ya hujan, betul? Buta ya buta, betul saudara? Dicela orang ya dicela, kehilangan harta ya kehilangan harta. Tapi kita masih punya satu mata lagi, yaitu mata hati, mata iman, mata rohani. Kita manusia sesungguhnya sebetulnya bukan hanya yang lahiriah. Tubuh kita termasuk mata, semua tubuh kita itu hanya kemah, tempat. Kita sesungguhnya adalah roh yang di dalam. Saya bukan saudara yang lihat ini, saya sesungguhnya yang di dalam. Rahel yang saudara lihat bukan yang kelihatan, kelihatannya buta. Tapi yang ada di dalamnya nggak buta, bisa melihat. Melihat apa? Rencana Allah. Lihat apa? Kebaikan Allah. Lihat apa? Anugerah Allah yang tidak bisa dilihat dengan mata lahiriah. Tapi sebetulnya kita punya satu mata lagi, yaitu mata hati, mata rohani, mata iman, mata roh yang bisa melihat rencana Allah. Allah itu roh, betul? Ada orang, Alkitab berkata, melihat tapi buta. Dibalik, kalau saudara baca dalam kitab Wahyu, saudara bisa dapatkan, tadi saya cari-cari jemaat Laodikia. Tuhan berkata, kamu melihat tapi buta. Kamu merasa kaya, kamu merasa hebat, kamu merasa ini macam-macam. Firman Tuhan berkata, tapi sebetulnya kamu melarat. Secara rohani melarat. Kamu sebetulnya nggak punya apa-apa. Kamu telanjang. Kalau dilihat dengan mata rohani. Sampai dikatakan, mintalah padaku minyak untuk mengoles mata rohani. Minyak itu karya Roh Kudus, supaya bisa melihat. Nah, saudara ingat, kita punya dua jenis mata. Pertama mata lahiriah kita. Tapi jangan lupa, kita masih punya mata rohani kita. Saya percaya buku ini ditulis Aku Buta Tapi Melihat karena itu tadi. Lahiriahnya, mata lahiriah buta nggak bisa lihat, tapi mata hatinya nggak buta, bisa melihat. Jangan sampai kita yang punya mata jasmaninya bisa melihat, tapi mata rohani kita buta. Jangan sampai. Harus bisa melihat kebesaran Tuhan, kuasa Tuhan. Harus bisa melihat kebaikan Tuhan. Harus bisa melihat rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara ingat satu pujian, segala perkara
kadang-kadang tidak dapat ku mengerti. Ada lagu itu ya, saudara ya. Tapi ada satu kata yang penting. Ya, satu hal yang harus kita bisa lihat. Tuhan kita Tuhan yang baik. Tuhan kita punya rencana yang baik. Apa yang diizinkan, rancangan Tuhan tadi dikatakan oleh Rahel. Rancangan Tuhan adalah rancangan yang untuk mendatangkan kebaikan, kedamaian. Bisa melihat dengan mata rohaninya. Saya berharap saudara bisa melihat dengan mata rohani saudara. Nanti sekalipun saudara punya masalah secara ilmiah, hati saudara tetap bisa damai. Hati saudara tetap bisa bersuka cita di dalam Tuhan. Hati saudara akan tetap bisa tabah. Hati saudara akan tetap bisa mengucap syukur pada Tuhan. Hati saudara akan tetap bisa bergembira dalam Tuhan. Dan bisa mengalami kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Dan itu akan mendatangkan berkat yang luar biasa. Amin saudara. Lah saudara, saya juga tadi lihat ada menciptakan lagu ternyata. Luar biasa saudara. Ya, menciptakan lagu. Saya nggak tahu ini menulis dan menciptakan lagu itu gimana ya. Kan nggak lihat saudara. Ngetiknya gimana, Ya. bagaimana nyusunnya, itu gimana itu. Jadi laptop saya atau komputer itu sudah ada program namanya JAWS, Job Access with Speech. Itu memang diciptakan untuk para tunanetra. Nanti diinstal ke laptop atau komputer. Nanti komputer itu bisa bersuara. Jadi nanti mereka mengeluarkan suara, apa yang kita ketik mereka bacakan. Makanya tadi suami saya bilang kalau saya baca buku saya scan. Nanti hasilnya masuk ke komputer, nanti komputer yang bacakan untuk saya. Nah, handphone semua juga udah ada screen readernya sekarang. Jadi biar buta tetap eksis. Jadi tek-tekan gitu bisa keluar audionya gitu ya. Iya, ada suaranya. Wah, luar biasa. Saya juga butuh sekalipun nggak buta. Ada orang itu kuatnya baca, ada orang kuatnya itu mendengar. Saya itu lebih suka mendengar daripada baca, saudara. Karena buat tidur-tiduran juga masih bisa. Iya benar. Ya, tapi saya terkesan sekali juga ya nulis lagu yang luar biasa sekali. Kalau di sini judulnya apa ini? Meskipun mataku tidak melihat, kurang lebih sama, saudara. Saya percaya ini judul-judul yang luar biasa sekali. Di bawah ada nggak ya? Ini ada nggak ya? Ada. Lagu atau apa? Lagu. Ya, saya percaya kalau saudara ikuti, saudara kalau saudara ya punya, saudara bisa stay, saudara akan diberkati. Tapi saya tertarik, saudara, karena saya lihat videonya ada lagunya, buat video ada. Media bisa nggak keluarin? Coba kita saksikan satu lagu saja. Sajak saudara perhatikan kata-katanya juga. Saudara akan terkesan. Ada makna yang luar biasa dalam kata-kata di lagu ini. Coba kalau bisa ditayangkan. Bila ku renungkan perjalanan hidupku, sungguh kau rancangkan segala yang terbaik. Meskipun mataku tak mampu melihat, namun kau tetap setia membimbing langkahku. Kini ku persembahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, oh Yesusku. Jika kau ingin sembuhkan mataku, ku yakin kau sanggup melakukannya. Namun janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu jadilah.
persembahkan hidupku ke dalam tangan-Mu, oh Yesusku. Jika Kau ingin sembuhkan mataku, ku yakin Kau sanggup melakukannya. Namun janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu jadilah. Kini ku persembahkan ke dalam tangan-Mu, oh Yesusku. Jika Kau ingin sembuhkan mataku, ku yakin Kau sanggup melakukannya. Namun janganlah kehendakku yang terjadi, melainkan kehendak-Mu jadilah. Melainkan kehendak-Mu jadilah. Melainkan kehendak-Mu jadilah. Kata-katanya itu luar biasa. Kalau saudara bisa ya hayati kata-katanya, petik, saudara akan dapat pelajaran yang sangat-sangat berharga, yang akan membangun kehidupan saudara. Ngalami terobosan, badai itu diterobos saudara. Bahkan saudara akan dibawa terbang tinggi oleh Tuhan, mengalami kasih karunia yang luar biasa. Bisa nggak dikeluarin PowerPoint-nya, kata-katanya saja. Saya ingin ngajak kita hayati sedikit ya perkataan-perkataan. Saya percaya ini perkataan-perkataan yang luar biasa yang bisa sangat memberkati kita. Saudara perhatikan ya, meskipun mataku tak melihat, meskipun mata jasmani enggak melihat. Ini judulnya saudara. Sekarang kata-katanya, kalau ku renungkan perjalanan hidupku, lanjutkan lagi, tapi sesungguhnya Kau rancangan segala yang terbaik. Betul? Saya ajak saudara belajar satu hal. Mungkin saudara sedang mengalami yang tidak baik, tapi belajarlah bisa melihat mata rohani tadi. Di balik badai pun ada pelangi. Di balik masalah ada mahkota. Di balik aniaya ada anugerah. Asal saudara bisa melihat, saudara bisa lapang hati, saudara bisa menerima, saudara bisa menanggapi dengan bijaksana. Saudara akan dituntun oleh Tuhan, dan saudara akan lewati badai itu luar biasa. Dan akhirnya masalah sungguh-sungguh menjadi mahkota. Saya ajak setiap saudara bisa melihat, bukan dengan mata lahiriah yang kelihatannya tidak baik. Belajarlah bisa melihat dengan mata iman, mata roh. Saudara tetap akan bisa bersyukur. Saudara akan terus ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saudara perhatikan, ada dua mata. Kalau kita bisa melihat dengan mata rohani, hidup kita itu mantap. Saya beri contoh sedikit. Ya, bangsa Israel perang dengan Filistin. Filistin keluar Goliat. Betul saudara? Semua tentara Israel ketakutan. Sampai kakak-kakaknya Daud ketakutan. Sampai Saul rajanya ketakutan. Raksasa. Mereka frustasi, ketakutan. Sudah berpikir hancur mereka. Mati, gak punya masa depan. Tapi ada satu anak muda bernama Daud. Masih kemira-miran. Ada di medan perang. Dia sangat beda sekali. Dia berkata, siapa? Goliat tidak bersurat berani menghina barisan Allah. Betul? Daud itu punya mata dua jenis. Dia melihat dengan mata jasmani Goliat, tapi dia bisa melihat dengan mata rohnya. Penyertaan Allah, Allah yang lebih besar daripada Goliat, Allah yang ahli kalahkan Goliat, menyertai mereka. Mereka milik Allah, mereka barisan Allah, ada penyertaan Allah, sehingga rohnya mantap. Dan akhirnya bukan hanya mantap saja, dia bisa dipakai Tuhan kalahkan Goliat, kalahkan masalah, dia tampil jadi pemenang.
Jadi berkat bagi bangsanya. Kenapa? Punya 2 mata. Elisa dan bujangnya. Satu kali bangun tidur, bujangnya buka pintu, buka jendela, teriak, celaka, tuanku celaka, kita dikepung, tentara Aram kita dikepung, mati pasti kita celaka, gimana, ketakutan, ribut terus. Elisa keluar, Elisa lihat ada apa. Elisa berkata, yang menyertai kita lebih besar daripada yang mengepung kita. Kenapa? Bujang Elisanya bisa lihat dengan mata lahiriah. Masalah, bahaya, celaka, ketakutan. Elisa bisa lihat dengan 2 mata. Dia bisa lihat ada yang mengepung, betul. Ada masalah, betul. Tapi dia bisa melihat dengan mata imannya, mata rohaninya. Ada bala tentara Allah yang dikirim ke situ, yang datang di situ, yang jumlahnya lebih besar, yang akan kalahkan musuh. Saat hari ini saudara lihat, jangan hanya dengan 1 mata. Saudara lihat masalahmu, goyah. Lihat Tuhan kita. Saudara akan mantap. Saudara akan terus berjalan bersama Tuhan. Badai dirubah menjadi hal yang luar biasa. Justru naik seperti Raja Wali. Ada badai malah naik. Betul? Apalagi kata-katanya coba direnungkan. Lanjutkan kata-katanya tadi, coba dikeluarin. Setelah itu apa? Meskipun mataku tak mampu melihat, namun kau tetap setia membimbing langkahku. Saudara lihat, melihat pimpinan Tuhan bukan hanya dengan mata jasmani, tetap bisa melihat kesetiaan Tuhan yang menyertai, yang membimbingnya. Itu luar biasa, betul? Secara jasmani mungkin orang gak menolong, orang gak peduli, orang sudah tinggalkan. Tapi dalam rohani Tuhan itu setia. Keadaan tidak baik bukan berarti Tuhan tidak baik. Hanya kita belum lihat dengan mata rohani. Dengan mata rohani kita bisa melihat, kita bisa berkata, namun kau tetap setia membimbing langkahku. Daud senantiasa berkata, kasih setiamu selama-lamanya. Kasih setiamu selama-lamanya. Dalam keadaan baik maupun dalam keadaan baik. Kini ku persembahkan hidupku di dalam tanganmu, oh Yesus. Membuat kita berani serahkan hidup kita pada Tuhan. Jika kau ingin sembuhkan mataku, ku yakin kau sanggup melakukannya. Namun, saudara perhatikan, jangan kehendakku, melainkan apa? Jangan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu. Kalau saudara bisa tahu, kata-kata yang terakhir ini level yang sangat tinggi. Kita berkata, tinggal 3 hal. Iman, pengharapan, dan apa? Kasih. Saya ingin ajak saudara tangkap. Kita harus punya iman. Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kasih. Kita harus percaya. Dasarnya itu, semua dasarnya iman. Kedua, karena Tuhan Maha Kuasa, Tuhan Maha Kasih, maka kita harus punya pengharapan. Jangan kehilangan pengharapan. Karena kita tahu, percaya Tuhan Maha Kuasa, Maha Kasih. Hidup kita di tangan Tuhan. Maka selalu ada pengharapan. Boleh pengharapan mujizat. Boleh seperti Raya, pengharapan sembuh. Tapi kalau nyatanya tetap belum sembuh, level yang paling tinggi, kehendakmu. Ini kasih. Hanya kasih yang bisa berkata, bukan kehendakku, kehendakmu. Betul? Tapi Tuhan akan bawa ke hal yang luar biasa. Saat kita bisa masuk level yang ketiga, bukan kehendakku, kehendakmu. Maka Tuhan berkarya, kehendaknya jadi. Saudara, satu hal yang harus tahu, kehendak Tuhan adalah kehendak yang terbaik.
lebih baik dari apa yang kita cita-citakan, lebih baik daripada yang kita rindukan, lebih baik dari yang kita perjuangkan. Itu kehendak Tuhan. Itu yang dikatakan Yesus. Boleh saja cawan lalu enak, tapi kehendak Bapa lebih dari itu. Supaya apa? Akhirnya setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku Yesus Kristus. Saya percaya tidak kebetulan, tapi Tuhan sedang berbicara pada setiap kita. Ya, sejak saudara akan datang pada Tuhan, semua bangkit berdiri. Saya percaya Tuhan sedang berkata-kata. Kalau saudara sedang mengalami satu pergumulan dan saudara ingin menang seperti Rahel, saudara ingin bangkit, kalahkan keadaan saudara. Saudara ingin dapat kekuatan daripada Tuhan. Saudara ingin sungguh-sungguh mengalami sesuatu yang luar biasa. Kalau saat ini Tuhan sedang berbicara dalam hatimu dan saudara ingin menanggapi, saudara ingin mengatakan, sungguh Tuhan, Engkau yang benar. Saudara maju ke depan, kita akan doakan. Siapa yang butuh, didoakan maju segera. Saya percaya ini waktu yang luar biasa. Saudara menang dalam hidup saudara. Saudara menang dalam menghadapi tantangan. Saudara menang dalam menghadapi masalah. Saudara menang, apalagi kalau Tuhan sedang bicara. Maju saudara, maju saudara. Tuhan akan nyatakan kemuliaannya. Pria di sebelah kanan, wanita sebelah kiri. Pria-pria di sebelah kanan, wanita di sebelah kiri. Segera saudara. Saudara yang merasa Tuhan sedang bicara, maju. Maju, kita akan datang pada Tuhan. Saya tahu tidak kebetulan. Kalau saudara bisa renungkan, ini nyambung khotbah hari Minggu. Minggu Tuhan sedang berbicara. Dan saat ini Tuhan berbicara lagi. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa yang akan Tuhan lakukan di tengah-tengah kita. Siapa lagi saudara? Siapa lagi saudara? Siapa lagi saudara? Segera saudara, segera saudara. Dan saya percaya Tuhan akan berikan kasih karunia. Tuhan akan nyatakan anugerahnya di tengah-tengah kita. Siapa lagi? Siapa lagi? Saudara yang mau menanggapi firman Tuhan, saudara menanggapi kebaikan Tuhan, saudara yang mau berkata, Tuhan Engkau benar, Engkau segalanya bagiku. Oh Tuhan, Engkau yang memberi kekuatan. Oh Tuhan, Engkau yang memberikan kemenangan. Engkau memberikan kasih karunia. Dan sungguh-sungguh saat ini waktunya saudara datang pada Tuhan. Maju ke depan, sekali lagi, sekali maju ke depan. Saya percaya ada kasih karunia yang luar biasa. Semua angkat tangan saudara. Lebih lagi saudara yang maju ke depan, mulai berkata-kata pada Tuhan. Saya percaya ada sesuatu yang luar biasa. Saya lihat masih ada yang maju ke depan. Siapa lagi saudara? Yang terakhir, kita akan mulai berdoa. Kalau saudara merasa Tuhan sedang berbicara, saudara jangan terus berdiri di tempat. Datang pada Tuhan. Tuhan suka dengan orang yang rendah hati. Tuhan akan urutkan tangannya dan Tuhan akan lihatkan kasih karunia. Ora la pasakara la pasakara la pasakara hira la pasakara la pasakara la. Bisa enggak nyanyi sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman? Ora la pasakara la pasak. Terus saudara tetap datang pada Tuhan. Terus saudara datang pada Tuhan. Terus saudara datang pada Tuhan. Saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Tuhan ada di tengah-tengah kita saudara. Jangan pikirkan siapapun. Datang di hadapan Tuhan. Ini saatnya Tuhan berbicara. Ini saatnya Tuhan berkarya. Ini saatnya saudara akan kalahkan situasi, kalahkan keadaan. Ini saatnya saudara bangkit jadi pemenang. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la hira la pasakara la pasakara la pasakara hira la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara hira la pasakara la pasakara la pasakara hira la pasakara la pasakara. Kurang tinggi kelihatannya nadanya. Hirala pasakara la pasakara la pasakara. Datang pada Tuhan saudara, datang, jangan perhatikan apapun. Kita akan berdoa saja. Kita akan berdoa. Angkat tangan saudara dan mulai berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa, mulai berdoa. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Hamba-Mu bawa di hadapan-Mu Tuhan pada saat ini. Kami percaya tidak kebetulan kalau saat ini kami boleh datang. Kami percaya tidak kebetulan kalau saat ini setiap jemaat boleh datang. Kami percaya tidak kebetulan kalau Rahel saat ini bersama suaminya boleh datang. Kami percaya tidak kebetulan kalau hari Minggu kami sudah mendengar firman ini dan saat diteguhkan lagi dengan kesaksian-kesaksian ini. Kami percaya tidak kebetulan Tuhan, Engkau sedang berbicara pada setiap kami. Hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami tahu sesuatu yang luar biasa sedang Tuhan lakukan di tengah-tengah kami.
Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la hira la pasakara la pasakara. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Tuhan, lihatlah tangan-tangan yang terangkat pada saat ini. Tuhan, ulurkan tangan-tanganmu juga. Tuhan, ulurkan tangan-tanganmu juga. Tuhan, ulurkan tangan-tanganmu juga. Tuhan, ulurkan tanganmu juga. Ora la pasakara la pasakara la pasak. Tuhan, ulurkan tanganmu Tuhan. Oh Tuhan, kuatkan lutut yang lemah pada saat ini. Tuhan, hiburkan yang susah pada saat ini. Lebih daripada itu, hamba-Mu berdoa, berilah kekuatan, berilah kemampuan yang daripada Tuhan. Tuhan, berilah kemampuan. Angin Roh Kudus hembuskan pada saat ini. Kekuatan daripada Tuhan diberikan pada saat ini. Kasih karunia daripada Tuhan diberikan pada saat ini. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Tuhan, Engkau melihat hati yang saat ini terbuka untuk Engkau. Tuhan, Engkau benar setiap doa pada saat ini. Ampuni Tuhan kalau sempat kami mengeluh. Ampuni kalau sempat kami putus asa. Ampuni Tuhan kalau kami sempat marah-marah. Ampuni kalau kami sempat tidak taat Tuhan. Tapi Engkau segala-galanya bagi setiap kami. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Hira la pata 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 pasakara la pasakara. Ora la pata pata pasakara la pasa. Tuhan, Engkau yang sudah bersabda pada saat ini. Engkau yang berkarya di tengah-tengah kami. Engkau segala-galanya bagi setiap kami Tuhan. Hari ini hari penyelesaian. Hari ini hari Tuhan. Kuasa-Mu dinyatakan. Hari ini hari terobosan yang luar biasa. Tuhan, pegang tangan-tangan yang terangkat. Tuhan, ulurkan dengan kasih dan karunia yang daripada-Mu Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pas. Hira la pasakara la pasa. Hira la pasakara la pasa. Ora la pasakara la pasakara. Roh Kudus sembusi dengan angin-Mu. Roh Kudus sembusi dengan angin-Mu. Roh Kudus sembusi dengan angin-Mu. Tuhan, berilah hati yang baru. Berilah kekuatan yang baru. Berilah zaman yang baru daripada Tuhan. Hanya musik dengan lembut, hanya musik dengan lembut, hanya musik dengan lembut. Ora la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Hira la pasakara la pasakara la pasakara. Hira la pasakara la pasakara la pasakara la. Hira la pasakara la pasakara la pasakara la pasakara. Hira la pasakara la pasakara la pasakara. Hira la pata pasakara la pata pata pas. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Engkau pengharapan kami. Tuhan, Engkau pengharapan kami. Engkau jawaban bagi setiap kami. Kami datang padamu Tuhan. Hari ini kami bawa setiap jemaat di hadapan-Mu Tuhan. Engkau lihat hati yang hancur Tuhan. Engkau melihat hati yang berteriak pada saat ini Tuhan. Ampuni segala kesalahan Tuhan. Ulurkan tangan-Mu untuk menjamah Tuhan. Ulurkan kasih karunia-Mu. Berilah hati yang baru Tuhan. Berilah roh yang baru Tuhan. Hati yang bisa sungguh-sungguh percaya. Hamba-Mu berdoa Tuhan, berilah mata iman kami bisa melihat
Oh Tuhan, biarlah mata rohani kami bisa melihat. Oh Roh Kudus, Kau yang berkarya di tengah-tengah kami. Kasih setiamu adalah selama-lamanya. Ulurkan tanganmu Tuhan. Oh Engkau yang mengulurkan pertolongan, Engkau yang memberikan kasih karunia, Engkau yang memberikan anugerah di dalam kehidupan kami. Engkau segala-galanya bagi setiap kami. Hamba-Mu doakan pada saat ini, Tuhan biarlah surga terbuka. Tuhan biarlah tangan-Mu terulur pada saat ini. Biarlah anugerah-Mu dicurahkan pada saat ini. Biarlah pertolongan-Mu datang pada saat ini. Biarlah anugerah-Mu datang pada saat ini. Kami boleh melihat turut campur Tuhan. Kami percaya, oh tidak salah kebetulan kami datang. Kami percaya firman-Mu tidak disampaikan dengan sia-sia. Oh firman-Mu yang berkata, apa yang keluar dari mulut, oh Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Firman Tuhan akan melakukannya. Firman Tuhan akan menjadikannya. Dan hari ini sungguh-sungguh setiap kami diperbarui roh kami. Setiap kami diperbarui hati kami. Tuhan memberikan hati yang baru. Tuhan memberikan roh yang baru. Tuhan memberikan iman yang baru. Tuhan memberikan pengharapan yang baru. Tuhan berikan kasih yang baru. Dan Tuhan memberikan kemenangan-kemenangan yang baru. Dalam nama Yesus. Kami percaya sesuatu yang dahsyat sedang terjadi. Kami bersyukur karena segala kasih karunia dan anugerah-Mu. Kami akan setia. Beri kami Tuhan hati yang setia. Beri kami Tuhan hati yang taat. Beri Tuhan kami hati yang mengucap syukur. Beri Tuhan kami hati yang melekat dengan hati-Mu senantiasa. Dan kami percaya malam ini akan menjadi malam terobosan yang besar. Malam ini menjadi malam pemulihan yang besar. Dan kasih karunia Tuhan akan dinyatakan. Sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Sertailah Tuhan sepanjang jalan. Sertai sepanjang hidup kami. Ada pemulihan dalam hidup kami. Ada pemulihan dalam hati kami. Ada pemulihan dalam keluarga kami. Ada pemulihan-pemulihan Tuhan yang Kau lakukan. Nama-Mu ditinggikan, nama-Mu dipermuliakan senantiasa. Terima kasih Tuhan. Dalam nama di atas segala nama, yaitu nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami panjatkan doa kami dan ucapan syukur kami. Saudara diberkati kata bersama. Amin.